Musim panas membakar tanah Hijaz. Di tengah gurun yang berdebu, di kota Mekah yang dikelilingi gunung-gunung gersang, rumah-rumah batu milik Quraisy berdiri megah. Di antara mereka, satu keluarga menonjol karena kekayaan dan kedudukannya. Abu Lahab bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan istrinya Arwa bint Harb, yang lebih dikenal dengan nama Ummu Jamil. Ia perempuan bangsawan Quraisy, adik kandung dari Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Bani Umayyah. Dari luar, ia tampak anggun dan berwibawa. Tapi di dalam hatinya menyala bara kebencian, bara yang kelak disebut Al-Quran sebagai Hammalat al-Hatab, pembawa kayu bakar ke dalam api neraka. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendapatkan kisah dari Al-Quran. Baiklah, mari kita mulai. Mekah sebelum kenabian adalah kota dagang yang makmur. Abu Lahab dan istrinya termasuk orang terpandang. Rumah mereka di sekitar Ka'bah selalu ramai oleh tamu, perniagaan, dan pembicaraan politik Quraisy. Ummu Jamil dikenal licin lidah, fasih bicara, dan suka mencemooh. Ia sering menyindir keluarga yang dianggap rendah darinya dan merasa dirinya wanita Quraisy paling mulia. Ia sering berkata kepada budak-budaknya, "Kita keluarga yang di atas. Tak ada satupun dari Bani Hashim yang sepadan dengan kita." Namun di tengah kesombongan itu, langit sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang seluruh Mekah. Suatu pagi yang tenang, Nabi Muhammad SAW berdiri di Bukit Syafa dan menyeru kaum Quraisy. Ia memanggil setiap kabilah dengan suara lantang. "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, jika aku katakan bahwa pasukan akan menyerang kalian dari balik gunung ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Maka ketahuilah, aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan azab yang keras." Di antara yang hadir adalah pamannya sendiri, Abu Lahab bersama Ummu Jamil. Mendengar dakwah itu, Abu Lahab berteriak marah, "Celaka engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Dan turunlah wahyu, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa." Al-Quran Surah Al-Masad ayat ke-1. Ketika ayat itu dibacakan di sekitar Ka'bah, Ummu Jamil mendengarnya. Matanya menyala penuh amarah. Ia merasa nama keluarganya dipermalukan oleh keponakannya sendiri. Sejak hari itu, Ummu Jamil menjadi musuh utama dakwah. Ia berkeliling pasar, menjelekkan nama Rasulullah SAW, memprovokasi wanita Quraisy agar menjauhinya dan menebar fitnah kemana-mana. Ia menulis syair-syair ejekan. "Kami benci agamamu, wahai Muhammad. Engkau hina, agama kami tinggi." Ia melemparkan kotoran ke depan rumah Nabi SAW, menaruh duri di jalan tempat beliau biasa lewat, bahkan menyebar gosip bahwa Muhammad gila. Orang-orang Quraisy menonton, sebagian ikut menertawakan, sebagian diam karena takut pada kekuasaan Abu Lahab. Namun Rasulullah SAW tetap sabar. Setiap ia melewati jalan yang penuh duri, ia hanya berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Maka turunlah seluruh surat Al-Masad yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak." Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ayat itu mengguncang seluruh Mekah. Tidak pernah sebelumnya nama seseorang disebut secara langsung dalam wahyu langit. Ummu Jamil berang. Ia mengangkat batu besar dan berjalan menuju Masjidil Haram, mencari Rasulullah SAW. Namun ketika ia sampai, Allah menutupi penglihatannya. Ia tidak melihat Rasulullah yang sedang duduk di sana bersama Abu Bakar.
Ia hanya berkata dengan penuh kebencian, "Aku telah mendengar bahwa Muhammad mencelaku. Demi Lata dan Uzza, bila aku menemuinya, akan kuhantam wajahnya dengan batu ini." Abu Bakar yang terkejut bertanya setelah ia pergi, "Wahai Rasulullah, apakah ia tidak melihatmu?" Beliau menjawab, "Tidak, Allah menutup pandangannya dariku." Hari demi hari, Ummu Jamil semakin keras memusuhi Islam. Ia menghasut wanita Quraisy agar tidak membeli barang dari kaum muslimin, memutus silaturahmi, dan mengajarkan kebencian pada anak-anaknya. Namun satu demi satu, saudara dan kerabatnya masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib, saudaranya dari pihak suami. Abbas juga mulai lembut hatinya. Abu Sufyan, kakaknya, kelak akan memeluk Islam, tetapi Ummu Jamil menolak. Kebenciannya menutup pintu hidayah. Beberapa tahun kemudian, setelah Perang Badar, datang kabar kekalahan Quraisy. Seruan Muhammad menang menggema di Mekah. Abu Lahab yang dulu angkuh, kini jatuh sakit. Tubuhnya membengkak, kulitnya melepuh, dan baunya busuk. Dikatakan penyakit itu sangat menjijikkan, hingga keluarganya menyingkir darinya. Ummu Jamil panik dan ketakutan. Tidak ada yang mau mendekat. 3 hari Abu Lahab dibiarkan mati dalam kesepian. Akhirnya, budak-budak menggali lubang, dan dari jauh mereka mendorong jasadnya dengan tongkat ke dalam lubang, tanpa doa, tanpa kain kafan. Ummu Jamil menangis bukan karena cinta, tapi karena malu. Rumah besar yang dulu jadi tempat kemegahan kini sunyi dan berbau kematian. Setelah kematian Abu Lahab, Ummu Jamil hidup terasing. Ia dijauhi banyak orang. Bahkan sebagian Quraisy menganggapnya pertanda keburukan. Namun ia tetap menolak kebenaran. Ia sering duduk di dekat Ka'bah, memaki Islam, memelototi para pengikut Nabi SAW. Beberapa riwayat mengatakan, suatu hari ia tersandung batu ketika membawa duri untuk disebarkan di jalan Rasulullah SAW. Batu itu melukai lehernya. Lalu ia jatuh dan mati di tempat. Orang-orang melihat tali sabut yang ia pakai di leher untuk mengikat kayu, terbelit dan mencekik dirinya sendiri. Waktu berlalu, Mekah akhirnya ditaklukkan. Ka'bah dibersihkan. Orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Tapi nama Ummu Jamil tinggal sebagai contoh buruk dalam sejarah. Wanita mulia yang hancur karena kesombongan dan kebencian. Rasulullah SAW tidak pernah menuntut balas atas semua keburukan yang dilakukan padanya. Sebaliknya, beliau memaafkan semua musuhnya yang masih hidup. Namun bagi Ummu Jamil dan suaminya, ayat Al-Quran telah menjadi keputusan final, tanda bahwa keduanya termasuk orang yang paling celaka. Suara angin malam Mekah membawa kisah ini turun-temurun. Di setiap tafsir Al-Quran, nama Ummu Jamil disebutkan bersama suaminya sebagai lambang kesombongan yang menolak kebenaran. Ia pernah punya segalanya, kecantikan, nasab tinggi, harta, dan kedudukan. Tapi semuanya sirna karena satu hal, hati yang dipenuhi kebencian terhadap cahaya Allah. Kisah Ummu Jamil bukan sekadar sejarah kebencian. Ia adalah peringatan bahwa kemuliaan sejati bukan pada keturunan atau harta, melainkan ketundukan hati pada kebenaran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim.